P1 Jaya. P1 Jaya. cabang Cianjur Bangkit. yeah. Kami lebih tumbing kepada Thomas Dr. Insinyur Muhammad Taufik SHMMC di Sekretariat Cabang P1 Cabang Cianjur sekaligus posko peduli bencana. Selamat datang. Ini penampilan adik-adik yang lainnya. Alhamdulillah dapat selamat. Ya mau mas, selamat datang sekali lagi di Sekretariat P1 Cabang Cianjur sekaligus posko. Ya buat adik-adiknya bisa di sini boleh. Umum. Untuk kadang warga di sekolah. Sekali lagi mohon maaf atas jawabannya beginilah suasananya atau keadaannya, kami tidak berubah segala lebih-lebihnya atau dikurangin, jadi emang segini adanya. Mau ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami cintai dan kami hormati Kang Mas Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate yang telah berkenan untuk hadir di cabang Cianjur ini dan di posko peduli Cianjur, Mas. Kang Mas Bagio dan Kang Mas Suratno, Kang Mas Purus, Mas Guntoro, Mas Wanto, serta kadang-kadang warga sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan adik-adik dari latihan sekretariat yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di posko dan sekretariat cabang Cianjur, Mas. Ini di sini nanti mungkin akan dilaporkan Mas Purus. Yang tahap pertama itu kita adalah santunan tunai, Mas. Jadi tunai kepada untuk darurat lah. Jadi begitu data masuk langsung kita sampaikan ke bapak korban gempa yang ada. Nah caranya memang di hari yang pertama HP itu mati, tidak ada sinyal dan sebagainya, dan lampu itu mati. Kalau di sini sih enggak gitu. Nanti kalau di lokasi kebetulan saya mati, sehingga kita meminta kepada seluruh warga yang terdampak itu ataupun seluruh warga itu langsung melaporkan dirinya masing-masing. Nah, masih ada di hari kedua itu yang belum melaporkan. Nah, hari kedua itu kita susul kita susul ke tempatnya. Kita susul untuk keadaannya seperti apa, dan hari ketiga kita sudah mendapatkan data-data seluruh rata-rata korban yang ada. Jadi kita dibagi beberapa klasifikasi. Jadi ada yang korban terdampak langsung, ada warga yang tidak terdampak langsung,
ada juga anggota kerabat dari warga ataupun siswa yang terdampak langsung. Itu mungkin kriteria yang memang kita berikan santunan maupun bantuan yang lainnya. Di hari pertama kita berikan santunan untuk darurat karena mungkin ada kebutuhan apa dan sebagainya, nggak ada persiapan dan sebagainya. Lalu kemudian tahap berikutnya itu karena juga ada yang mengirim tuh bantuan-bantuan tidak tunai, artinya barang sembako dan sebagainya, itu kita bagikan. Yang kita bagikan juga tidak hanya ke warga-warga yang terdapat 3 klasifikasi itu, tapi juga kepada tempat-tempat posko-posko yang lainnya. Dan juga kita berkoordinasi dengan HIPB Mas, sama Sijum. Itu kita kolaborasi. Sijum yang kebetulan yang lola Mas Wanto. Jadi itu makanan yang setiap Jumat itu dibagikan secara gratis. Untuk gempa setiap hari ya Mas Wanto ya. Sekarang mungkin masih berjalan juga, mungkin cuma volumenya yang berkurang. Nah yang terakhir, karena banyak juga kita yang berikutnya kita rapikan cuma semua membantu untuk pembersihan puing-puing. Nah, karena memang sampai saat ini kalau mau lihat juga puing-puingnya masih di sebagian yang korban bukan kita bantu rapikan dan sebagainya. Yang baru tahap yang sekarang kita bantu bantuan tunai. Memang dari pemerintah ada, tapi prosesnya ini ya mungkin sekarang aja ada demo gitu, maksudnya sampai saat belum tercairkan gitulah, belum tercairkan. Jadi pasti pada bingung, memang beberapa bertanya juga pencairannya seperti apa, apakah langsung atau bagaimana, entah takut membangun setengahnya ternyata nggak cair lagi. Kita ada beberapa kekhawatiran dari rekan-rekan seperti itu. Atau misalnya contoh di Kang Asep juga belum tahu kebetulan di zona merah apakah boleh ditinggalin atau boleh diiniin lagi atau gimana, belum ada keputusan Kang Asep ya. Jadi belum ada kabar, jadi kita juga bingung kalau dilakukan dan sebagainya. Nah untuk itulah pada tahap berikutnya ya kita akan membantu santunan tunai yang cukup, termasuk juga mungkin donasi ini Mas produktif. Nah ini mohon arahan nih gitu dari Kang Mas Milan, apakah seperti apa, karena kita berpikir begini, karena khawatir sekarang jangka waktu masih panjang, uang sudah habis, pekerjaan nggak ada, perputaran nanti sulit, sehingga kita ada beberapa kita rapatkan gimana kalau itu sifatnya menjadi produktif. Karena ada beberapa ya kalau warganya bekerja sih ada aman, maksudnya ada beberapa kebetulan di Cianjur, mohon maaf gitu ya, serabutan lah. Sehingga kita mencoba untuk jangan sampai nanti rumah yang terbangun nggak cukup habis, lalu kemudian pekerjaan juga tidak ada dan sebagainya, sehingga menimbulkan juga bagi keluarga maupun dan sebagainya. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Untuk laporan keuangan dan sebagainya mungkin masih bisa diambil sama itu mungkin jalan lokasi yang ada. Kami ucapkan demikian, nanti kami serahkan laporan keuangan yang tertulis Mas, sama mungkin sedikit buat bukti juga. Kemarin alhamdulillah terima kasih dari PP Mas Untung menyampaikan donasi ini sebagai bukti untuk bahwa memang sudah diterima dengan baik. Insya Allah kami salurkan sesuai dengan sesuai dengan tujuannya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ini kurang lebihnya kami mohon maaf atas mungkin penyajian laporan atau hal-hal yang kurang berakibatnya. Ini masih laporan. Ini laporan Mas keuangan yang sebagian sudah digunakan, sebagian lagi kita 50 ini akan disalurkan kepada korban yang terdampak. Ada 8 warga maupun siswa, insya Allah yang direncanakan. Mohon maaf Mas, ini
saya ke posko membahas topik ini biar buat bukti dari PP. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa memberi manfaat dan berkah bagi SAD di Cianjur. Terima Demikian yang bisa kami sampaikan, Mas. Baju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sore hari ini kita bisa bersilaturahim di sekretariat SRT cabang Cianjur. Ini sekaligus rumahnya Mas Burus ya. Betul, Mas. Alhamdulillah. Saya memang sejak lama ngangen-ngangen kapan bisa ke rumahnya Mas Burus ini. Sesama orang Depok, jadi ya kita udah lama banget lah ketemu. Waktu saya kesini kapan deh? 5 tahun yang lalu kali ya? 5 waktu ke kandang puyuh, Mas ya. Iya. 5 tahun yang lalu ya. Iya di kandang puyuh gitu ya. Hampir ya, Mas. Nah, masih kepikiran kapan bisa ketemu rumahnya Mas Burus ya. Alhamdulillah hari ini kesampaian gitu. Dan saya senang dengan kumpul dengan saudara-saudara. Yang namanya musibah memang nggak pernah kita duga, dan apa yang terjadi sesudahnya ini seringkali juga tidak bisa kita duga. Tapi saya sangat bangga mendengarkan cerita dari Mas Yofi tadi, bahwa ikhtiar kita untuk membantu sedulur-sedulur yang terdampak maupun yang terkena musibah ini terus kita ikhtiari, ya tentu sebatas apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ya alhamdulillah, ternyata ini bagian dari manfaat yang kita rasakan dari persaudaraan kita ini. Kepedulian terhadap saudara-saudara terkena dan terdampak musibah ini masih cukup kuat lah di antara kita. Nah, yang kedua yang terkait dengan upaya kita untuk membantu dulur-dulur yang perlu penanganan secara produktif, ini juga perlu terus kita upayakan bersama. Seperti yang disampaikan Mas Novi tadi, memang ini penting. Selain fisik rumah, tapi juga kita perlu memikirkan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang berkesinambungan, karena bagaimanapun namanya orang hidup pasti perlu jaminan. Dan kami sangat yakin melalui kebersamaan kita, insya Allah apa yang kita lakukan ini mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus saya juga sangat mengharapkan Mas Novi, Mas Burus, dan dulur-dulur yang ada di sini untuk terus berikhtiar dan berkomunikasi saja dengan teman-teman di pusat maupun dengan cabang-cabang lain. Nah, saya setuju pintunya jangan banyak-banyak supaya tidak simpang siur gitu ya, karena banyak juga sedulur kita ini yang punya tingkat keisengan yang tinggi gitu ya. Terlalu kreatif gitu ya, sehingga situasi musibah pun ya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan macam-macam gitu. Tapi ya itulah namanya orang hidup dan kehidupan kita ini memang banyak warna, banyak tantangan, dan juga perlu kewaspadaan kita semua. Mudah-mudahan melalui silaturahmi dengan keterbukaan di antara kita, ya bagaimanapun juga yang namanya niat baik akan dibalas dengan kebaikan. Nah, menjaga niat untuk
membantu para kadang yang terkena dan terdampak. Inilah yang harus kita jaga. Saya kira beberapa hal itu Mas Novi, nanti ya intinya kita pengen komunikasi yang terus gitu ya, komunikasi yang terus, karena yang namanya proses pemulihan musibah ini butuh waktu panjang, seperti kayak tsunami Aceh itu tahunan gitu ya. Nah, bagaimana kita harus menjaga stamina, menjaga apa ya istilahnya, kalau olahraga selain stamina apa, endurance ya Mas Kudus ya. Jadi menjaga semangat, menjaga spirit, menjaga stamina ya, untuk terus memberi manfaat bagi sedulur kita ini penting. Karena itu cara kita berkomunikasi, terus bagaimana kita menyampaikan informasi yang seharusnya tersampaikan dengan ini bisa kita jaga dengan baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya cek dulu. Mau sholat dulu aja. Pegang-pegangan ya. Yes. Pokoknya yes. Terima kasih atas kedatangannya Ketua Umum PSHT, jauh-jauh datang ke sini alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, selamat sampai tujuan dengan rombongan datang ke posko cabang Cianjur. Alhamdulillah dengan Mas Taufik, alhamdulillah sehat selalu. Saya selalu mendoakan Kang Mas Taufik selalu sehat selalu walafiat, karena beliau selalu kesana kemari mengunjungi PSHT di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Taufik sudah hadir di cabang Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jokong luyur. Oh, nggih. Jokong luyur. Dua, tiga. Harus ini. Harus ada. PSHT Jaya! Cianjur! Bahagia! Tapi anak-anak nggak apa-apa tuh. Ada rumah, kan ada sawah ada airnya, baru ngambil gitu, wes langsung loncat saya ini ke sawah. Ya ibunya di dalam, bapaknya nggak tahu saya lagi ada di dalam, nggak tahu. terus akhirnya gimana? Kan ada anak satu yang paling gede, yang muda itu nggak libur, lagi libur dia. Mama, kita berpelukan di dalam, ini kena duduk. Tapi alhamdulillah masih kalangan ada triplek, ada. Ini saya ke rumahnya Mas Gunawan. Mereka punya usaha ulet Hongkong. Kita melihat seperti apa usaha mereka nanti akan Jadi tapi kita kan ya, kalau di sini menjadi warga, kita ini mengatakan mereka untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai di sini jadi pendekar pengaruh. Di sini ini kita harus berpikir secara produktif. Saya juga bersama Mas Purus, Mas Pantu dan yang lainnya itu juga berusaha semaksimal mungkin. Sampai saya membuatkan fatwa. Sudah Mas Purus kita bantu lah setelah masuk lagi. Kita caranya nanti dikemas. Saya sekarang sudah
Yang saya dengar ini jaringan untuk memasarkan itu Ya nggak apa-apa, santai kan. Kan bisa lewat belum ya. Tapi ya kan udah tapi bagaimana memasarkan saya Mas Ari ya. Kita kebetulan di dalam sini ada banyak Ya, buat sini aja. Kakak ini, kakak. Ini adalah usaha Mas Gunawan. Nantinya kita akan dibantu oleh dari donasi yang terkumpul yang kena korban gempa yang kemarin. Ini sejak kapan Mas ini usaha ulat tongkong ini, Mas? Saya sekitar ya hampir setahunan lah. Tapi baru yang pindah ke sini tuh baru dari Agustus. Dari Agustus. Ini Agustus sudah apa itu? Ada pengepulnya, pemasarannya sudah. Saya ini, kan Mas, ke tukang ini burung, udah itu juga udah nggak kayak ini, nggak ke cover permintaannya. Alhamdulillah. Tapi gimana setelah usaha ini apakah menguntungkan atau apakah kita apa itu mau banting setir Mas ini, Mas? Rencananya kita lanjutkan, Mas. kembangkan lagi ya. Nah ini yang mau jadi kumbangnya ini. Ternyata Mas Gunawan, saudara kita PSHT yang kena korban gempa Cianjur, mereka punya usaha ulat Hongkong ini ternyata. Mangkut ya. Ulat. Ya mudah-mudahan setelah kita selesai membangun rumahnya, Ini yang udah bisa pulih kembali perekonomian saudara kita Mas Gunawan ini. Yang ini ulatnya ini yang bertelurnya. Pengindukannya. Ulat Hongkong, ulat Jerman. Ini ulat Jerman. Ulat ini Bibitnya Hongkong, dari mana? Hongkong. Bibitnya dari mana Mas ini, Mas? Waktu itu saya dari Bogor ada. Kalau yang model Jerman mah ini ya kan. semut Jerman. Ini kalau yang ini Jerman, kemarin saya juga usaha ini. Oh, iya. Cuma gara-gara itu kan tadinya di depan rumah yang Jerman ini. Tapi alhamdulillah bisa menguntungkan Mas ya. Ya, alhamdulillah. Iya, oke. Terima kasih Mas. Semoga Oke. usahanya lancar Mas ya. Oke. Amin. Setelah kita pasca gempa, setelah kita sudah selesai apa itu pembangunan rumahnya, mudah-mudahan kita pulih kembali Mas ya. Oke, amin. Oke, makasih Mas ya. Ya.